Assalamualaikum. Nah, di video kali ini Bunda itu ditemenin Bintang. Nah, jadi di video kali ini Bunda itu pengen ngebahas tentang jahe dan jeruk nipis. Nah, jadi buat orang yang menderita penyakit asma, pokoknya kalian itu wajib tonton video ini sampai selesai karena ada ilmu sedikit yang bisa kalian petik di video kali ini. Nah, pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku itu pengen ngebahas tentang jahe dan juga jeruk nipis. Nah, khususnya untuk orang yang menderita penyakit asma. Nah, jadi sebenarnya jahe dan jeruk nipis itu banyak banget manfaatnya. Bener-bener banyak banget, dan salah satunya jahe dan jeruk nipis itu untuk obat batuk. Nah, jadi bener-bener menurut aku kayak seperti jeruk nipis itu obat batuk yang paling menurut aku itu ampuh yang pernah aku coba. Tetapi, nah di sini ada tetapinya. Jadi untuk orang yang menderita penyakit asma, kalian itu harus hati-hati saat kalian itu konsumsi jahe dan jeruk nipis. Nah, karena kenapa? Nah, ini menurut pengalaman pribadi ya. Jadi jeruk nipis dan juga jahe itu banyak banget manfaatnya. Tetapi kalau buat orang yang menderita asma, justru malah bikin kita susah nafas, dan itu yang aku rasain selama ini. Jadi bukan kata dokter, bukan kata orang, jadi itu menurut aku yang aku rasain, dan kalian juga pasti merasakan juga, cuman kalian itu tidak ngeh. Nah, jadi buat kalian yang menderita penyakit asma, dan aku juga yang menderita penyakit asma, jadi kalian itu setiap konsumsi sesuatu kalian itu harus diciriin. Jadi kayak yang dikasih tanda, oh kalau aku makan ini berarti efeknya tuh kayak gini. Jadi jangan asal kalian makan, karena kenapa? Penyakit asma itu sebenarnya kayak alergi ya. Jadi kita itu cuman bisa ngehindarin sesuatu yang bisa membuat kita itu kambuh, nah kayak gitu. Nah, jadi kalau aku penyakit asma ya, jadi asmanya aku itu belum yang parah banget. Yang misalnya kita jalan kaki terus engap-engapan, atau kita habis ngapain terus engap-engapan kita butuh apa sih namanya, kayak obat semprot. Nah, aku nggak yang sampai seperti itu. Cuman aku itu asmanya itu yang kalau misalkan aku sakit batuk, atau aku apa sih namanya, kecapean, jadi asmanya itu benar-benar berasa, tapi masih yang masih bisa berjalan gitu loh. Jadi nggak yang kayak ngap-ngapan yang bener-bener orang itu harus ngebantu kita nyariin obat, nggak seperti itu. Tapi aku punya penyakit asma. Nah, jadi di sini itu aku bakalan share ke kalian ya. Jadi ini lucu ya. Jadi asmanya aku itu kumat kalau misalkan nih aku sakit radang tenggorokan. Nah, biasanya asmanya aku itu berasa apalagi batuk. Jadi kalau misalkan aku batuk pasti asmanya itu ngikut. Nah, jadi makanya kalau misalkan aturan, bukan aturannya, jadi sakit batuk itu awal mulanya biasanya kita sakit tenggorokan. Nah, habis sakit tenggorokan kita itu kayak flu terus batuk. Nah, biasanya gitu. Jadi sebelum jadi batuk masih sakit tenggorokan, aku itu bener-bener cepet-cepet ngobatin. Soalnya kenapa? Kalau nggak cepet-cepet itu nanti jadi batuk. Nah, terkadang juga kalau misalkan udah diobatin juga tetap jadi batuk. Dan di sini biasanya kalau udah batuk asmanya aku itu berasa. Nah, kayak gitu. Nah, jadi aku biasanya asmanya itu berasa kalau misalkan aku lagi kumpul sama teman-teman, terus aku itu ketawa, ketawanya bener-bener terbahak-bahak. Biasanya aku itu asmanya itu kambuh, jadi nafasnya itu bunyi dan sedikit sedikit sesak. Nah, kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalkan jalan di tanjakan. Jadi aku kan apa sih namanya, tinggalnya kan di puncak ya. Jadi banyak banget tanjakan jalan, itu bener-bener tanjakannya itu bener-bener seperti ini. Dan biasanya kalau misalkan aku habis dari jalan dari tanjakan itu biasanya aku tuh sesek nafas, kadang bunyi, tapi masih level yang masih bisa teratasi ya. Jadi kita diem dulu, terus minum minum air hangat. Nah, kalau misalkan kita udah bisa batuk, lendir bisa keluar, biasanya nafasnya itu bisa lega lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan juga nih ya,
Ada yang asma setiap kali kalian minum dingin, kalian itu langsung kambuh. Nah, kalau zaman dulu sebelum aku nikah, aku itu nggak bisa minum minuman dingin. Soalnya kenapa? Kalau misalkan aku minum minuman dingin, biasanya aku itu langsung sesak nafas. Terusnya lagi, misalnya aku lagi nyapu, jadi ada debu atau aku lagi bebenah rumah dan aku menghirup debu itu biasanya aku jadi sesek. Nah kayak gitu, jadi nafasnya itu langsung bunyi tapi masih di level yang masih bisa diatasi, yang nggak yang nyampe yang bener-bener engap-engapan yang bener-bener butuh orang lain untuk mencarikan obat, nggak seperti itu. Tapi ada asma yang parah banget ya kayak gitu, jadi setiap kali sesek kalian itu bener-bener butuh orang lain untuk nyari obat. Nah kalau aku belum seperti itu, nah kayak gitu. Nah, di sini, apa sih tadi yang aku sebutin tadi, itu teh pemicu aku bisa sesak nafas. Cuman kalau yang parah, biasanya itu aku sakit batuk dan, tingkat sesaknya itu bener-bener sesak banget dan aku tuh bener-bener harus dibantu obat. Nah, di sini yang paling aku ciriin juga, jadi aku itu tidak bisa, minum minuman yang berbau jahe. Nah, jadi setiap kali aku makan permen jahe atau minuman yang, apa sih namanya, eee, yang ada jahe-jahenya gitu, biasanya itu aku, sini dadanya itu agak kayak menebal, belum sesek nafas, tapi rasanya itu udah nggak enak, jadi kayak yang sesek-sesek tipis gitu. Nah, buat orang yang menderita penyakit asma di sini, aku menyarankan ya, kalian itu tidak, boleh minum minuman yang berbau jahe terlalu berlebihan. Kalau diminumnya pas, badan kalian itu fit atau tidak, apa sih namanya, tidak yang rasanya itu, misal ya kan jahe itu kan terkenal menghangatkan ya, menghangatkan, bisa mengobatin berbagai macam penyakit, salah satunya itu batuk. Nah kayak gitu, batuk atau sesak nafas. Tapi faktanya orang yang menderita penyakit asma kalau misalkan minum minuman yang berbau jahe, itu kita itu semakin sesak nafas. Nah itu yang aku alamin. Jadi, misal nih, badan aku lagi nggak enak atau tenggorokan aku nggak enak, jadi aku itu Eee, coba deh minum minuman yang berbau jahe. Nah, kayak gitu. Jadi pas udah diminum, efeknya itu di dada itu kayak menebal, jadi kita itu kayak ada ciri-ciri mau sesak nafas. Nah, itu masih yang ringan, tapi kalau misalkan udah yang parah biasanya habis minum, minuman, berbau jahe, aku itu bener-bener langsung sesak nafas. Nah, kayak gitu. Ini udah aku ciriin ya. Jadi, permen jahe, minuman yang berbau-bau jahe justru malah bikin aku bahaya. Jadi, kayak malah bikin, kita itu, asmanya itu kambuh, nah kayak gitu. Nah terusnya lagi, buah, jeruk nipis. Nah jeruk nipis itu juga terkenal untuk, apa, ngobatin, batuk. Nah jadi kalian kalau misalkan lagi batuk ya kan, batuk yang bener-bener yang nggak mau berhenti, yang gatel banget, gatel terus kalian itu, kayak yang nggak bisa berhenti, ngikris terus ya bahasa Jawanya ya. Jadi, itu tuh bener-bener nggak enak banget. Kalau kalian minum jeruk nipis ya, diperes, misal 3 biji diperes, dicampur dengan, kecap, itu rasanya itu melegakan loh, bener-bener tenggorokan kita itu enak, batuk kita itu benar-benar diem, berhenti. Nah, seperti itu. Tetapi, nah ini fakta lagi ya, jadi ini yang aku rasakan. Nah, setelah batuknya diem, tenggorokannya sudah reda ya, itu justru aku malah sesek nafas. Nah, kayak gitu. Ini bener-bener yang aku alamin. Jadi, setelah minum, perasan jeruk nipis dengan, apa sih namanya, kecap, tenggorokannya tuh enak, batuknya sedikit diam, bukan sedikit diam, sorry, diem ya. Jadi, batuknya itu jarang, nggak yang seperti kayak yang tadi sebelum minum jeruk nipis, batuknya itu bener-bener yang gatel banget, rasanya pengen digaruk. Nah, kayak gitu. Cuman setelah minum jeruk nipis, itu tuh enak banget, tapi ya efeknya di aku itu sesak nafas dan bener-bener, nafasnya itu bunyi, nah kayak gitu. Dan ya mau nggak mau aku harus minum obat, apa sih namanya, salbutamol yang pernah aku share. Jadi itu obat untuk membuka saluran pernafasan kita saat kita tertutup, nah kayak gitu. Jadi, di sini, fakta dari jahe dan, jeruk nipis itu tuh bagus untuk ngobatin misal tenggorokan atau, batuk ya. Jadi, itu benar-benar obat yang alami tapi ampuh. Tetapi untuk orang yang menderita penyakit asma biasanya, eee,
efeknya itu kita tuh malah jadi sesak nafas. Benar-benar sesak nafas, nafasnya itu bunyi dan kita itu harus cari obat untuk membuka saluran pernafasannya itu. Nah, kayak gitu. Jadi di sini eh, ini yang aku alamin ya. Jadi aku itu pernah baca-baca. Jadi jahe itu untuk mengobatin obat batuk, untuk mencegah penyakit asma. Nah, seperti itulah pokoknya lah ya aku pernah baca. Tetapi faktanya kalau aku minum minuman yang berbau jahe justru aku malah jadi sesak nafas, asmaku tuh kambuh. Nah, kayak gitu. Nah, tetapi kalau misalkan diminumnya pas badan kita lagi fit atau tenggorokan kita nggak masalah atau badan kita bener-bener masih seger, biasanya dadanya itu hanya kayak di dada itu rasanya itu kayak ngenebal. Jadi di batas tenggorokan ke dada itu rasanya itu nggak enak, tetapi itu belum batuk. Nah, kayak gitu. Jadi yang aku rasain kayak gitu. Makanya aku itu tidak suka minuman yang berbau jahe, karena ya kayak gitu bikin aku malah sesak nafas. Nah, kalau untuk jeruk nipis itu biasanya kalau aku minum pas dalam keadaan badan aku sehat, tidak ada reaksi yang seperti kayak aku minum jahe, enak aja. Cuman kalau misalkan pas tenggorokannya sakit atau aku lagi batuk, biasanya kalau aku minum perusan jeruk nipis, biasanya asmaku itu langsung kambuh dan aku itu benar-benar harus dibantu obat biar aku bisa nafas lega lagi. Nah, kayak gitu. Nah, sampai di sini udah paham ya. Jadi, jahe dan, jeruk nipis itu banyak sekali manfaatnya. Bener-bener manfaatnya itu banyak banget, tetapi untuk orang yang menderita asma, biasanya reaksinya itu seperti itu. Nah, aku nggak tahu ya kalian punya asma terus kalian minuman jahe atau, jeruk nipis reaksinya itu biasa aja, aku juga nggak tahu. Cuman, aku udah ngiriin ya setiap kali aku minuman yang berbau jahe, biasanya aku itu asmanya itu kambuh. Kalau misalkan aku lagi sakit tenggorokan atau batuk terus aku minum peresan jeruk nipis dengan kecap, biasanya asma aku tuh bener-bener langsung kambuh. Nah, tapi tenggorokannya tuh enak. Nah, bingung ya. Jadi batuknya sembuh, tenggorokannya itu udah enak, tetapi asmanya itu ya berasa. Jadi pas diminumin obat asma ya udah aja hilang. Nah, seseknya hilang, batuknya juga hilang. Jadi bingung, bener-bener bingung banget. Dan terkadang juga nih ya, aku misal sakit batuk, aku minum obat merek A, beli di warung ya. Nah, emang sih batuknya itu diem, tapi justru aku tuh sesak nafas. Ya mungkin karena apa sih namanya lendir-lendirnya itu yang di tenggorokan itu tuh turun ke bawah dan aku nggak ngerti ya bahasa kedokterannya itu seperti apa, yang aku rasain tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan aku minum obat batuk, ada yang bikin aku justru asmanya itu kambuh. Jadi setelah minum itu aku nyari obat untuk membuka saluran pernafasan seperti salbutamol lah kayak gitu. Jadi aku nggak ngerti yang ngejelasinnya itu kayak gimana ke kalian, yang jelas seperti itu yang aku rasain. Nah, semoga di video kali ini ada manfaatnya untuk kalian ya. Jadi biar kalian itu lebih hati-hati lagi. Makanan yang bisa memicu kalian itu jadi sesak nafas, makanan yang memicu untuk kalian itu jadi sakit tenggorokan. Jadi orang yang punya asma itu biasanya kalau sakit tenggorokan atau batuk, asmanya itu biasanya ngikut. Nah, kayak gitu. Jadi buat kalian di sini yang punya penyakit asma, aku saranin kalian itu harus nyiriin. Kalau misalkan aku habis makan ini, jadinya sakit tenggorokan, atau aku habis minum ini, aku jadi sesak nafas. Kalian itu harus diciriin dan diingat-ingat kalau asmanya itu biar nggak kambuh-kambuh. Nah, kayak gitu. Nah, terima kasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Gangguin bunda terus ini.